Janda buat papa. Papa. Galang berlari masuk ke dalam rumah sambil meneriaki nama sang papa, tetapi Dirga tak juga muncul. Apa sih berisik banget? Emangnya ini hutan apa? Suruh Amelia yang baru saja keluar dari lift. Galang mendekati kakaknya, raut wajahnya sangat terlihat senang. Amelia pun menjadi heran, jarang-jarang Galang bersikap seantusias ini. Lo tahu nggak? Hari ini pokoknya gue bahagia banget, seru Galang sambil menggoyangkan bahu Amelia dengan kencang. Apaan sih? Kesal Amelia menepis tangan adiknya itu. Gue ketemu sama Gilang, seru Galang. Amelia mengerutkan keningnya, dia menempelkan punggung tangannya pada kening Galang. Suhu tubuh Galang normal, tetapi dia mengira adiknya itu sakit. Gak panas, tapi kok kayak orang sakit ya? Bingung Amelia. Seketika raut wajah Galang berubah drastis. Memang kakaknya itu pikir dirinya tengah sakit. Ngancurin mood gue aja loh, kesal Galang. Ya habis, lo ngelindur apa gimana? Gilang udah gak ada, jadi stop bahas dia. Gilang masih hidup. Agler dia itu Gilang, seru Galang dengan emosi. Amelia terdiam, raut wajahnya tak dapat diartikan. Galang memegang kedua bahu Amelia dan menatapnya dalam. Gilang masih hidup, lo tahu kenapa istri Gilbert panggil gue Agler? Karena wajah kita sama Mel. Hahaha. Amelia tertawa keras membuat Galang menarik kembali tangannya dan menatap kakaknya itu dengan bingung. Bahkan Amelia sampai menepuk bahu Galang untuk melampiaskan tawanya. Ya iyalah, muka kalian sama, ada hidungnya, ada mata, ada mulut juga. Yang bedain ganteng sama jeleknya aja kan? Galang menarik napasnya sabar, dia mengelus dadanya agar tak marah pada sang kakak. Lagian biasanya juga lo bercanda, Garing tahu nggak candaan lo? Ujar Amelia sambil menggelengkan kepalanya, dia akan beranjak dari sana. Namun, sialnya Galang membuat langkahnya terhenti. Gue serius, lo pasti paham gimana gue kalau serius kan? Seru Galang. Amelia terdiam, memang benar jika Galang tidak serius, pria itu akan tertawa sama sepertinya. Namun kini pria itu tak tertawa sedikit pun. Gue ketemu sama Agler, dia mirip sama gue. Gue sama Gilang kembar identik, persis kayak gue sama Agler. Gue mohon lo percaya. Amelia berbalik, dia menatap Galang dengan netra berkaca-kaca. Terharu dan bahagia, adiknya ditemukan. Dia benar-benar bahagia. Jangan nangis, gue punya kabar bahagia yang lain. Ujar Galang mendekati kakaknya dan menghapus air matanya. Lo mau tahu gak apa? Ujar Galang dengan suara pelan. Apa? Tanya Amelia dengan suara seraknya. Gue nemu janda. Krik, krik, krik. Amelia terdiam, netranya menatap adiknya dengan sorot mata yang bingung. Bahkan mulutnya terbuka sedikit. Kamu mau nikah sama janda? Tanya Amelia salah memahami maksud adiknya. Bukan gue tapi si Duda Karatan. Siapa lagi kalau bukan papa? Amelia tersedak lidahnya sendiri, tak menyangka dengan apa yang diberitahukan adiknya. Begitu antusiasnya Galang mendapatkan istri baru untuk ayahnya. Anak berbakti kan gue? Cari janda cantik buat bokap yang duda. Dah lumutan pula pastinya, memang gue yang terbaik, seru Galang. Siapa yang lumutan? Kedua terperanjat kaget. Galang seketika berbalik dan melihat Dirga menatapnya dengan tatapan tajam. Bahkan pria itu sudah memposisikan tangannya di pinggang. Papa lah, siapa lagi? Galang, geram Amelia. Apa? Papa kan selalu mengajarkan tentang kejujuran. Aku jujur kok marah. Galang benar-benar membuat semua orang darah tinggi. Mungkin dia bisa menjadi penyembuh bagi orang yang memiliki darah rendah. Papa, bujang papa satu ini maksa janda buat nikah sama papa. Celutuk Amelia membuat Dirga seketika memelototkan matanya. Apa?
Galang dan Amelia terkejut, tetapi Galang tiba-tiba saja mencium sesuatu yang aneh. Dia mendekati Dirga sambil mengendus-ngendus. "Kamu ngapain sih?" kesal Dirga. "Papa habis dari rumah sakit, bajunya bawa rumah sakit." Ucapan Galang membuat tubuh Dirga mendadak menegang, apalagi saat Galang menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Papa tadi." "Aku tahu pasti papa lagi rayu dokter-dokter yang cantik kan, ngaku," seru Galang dengan tampang tengilnya. Dirga menghela napas pelan, dia pikir putranya akan banyak bertanya. "Terserahmu lah," ujar Dirga dan berlalu dari sana masuk ke dalam kamarnya. Tatapan Galang menyorot kepergian Dirga dengan raut wajah tak terbaca. Satu sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah seringaian. "Dia pikir aku tidak tahu," batin Dirga. Gilbert tak henti-hentinya memandang foto USG milik istrinya. Kehamilan istrinya masih sangat muda sehingga belum terlalu kelihatan. Hanya sebuah titik yang Gilbert tak mengerti, yang dia tahu itu adalah calon anaknya. Dokter menyarankan agar 2 minggu lagi Gilbert membawa Emily untuk melakukan USG ulang untuk melihatnya lebih jelas. "Mas, udah dong dilihatinnya, udah jam 2 malam ini. Besok kan kamu harus ke kantor." Emily sungguh mengantuk, tetapi dirinya sulit tidur sebab Gilbert tak kunjung merebahkan diri dan hanya bersandar di kepala ranjang. "Aku senang lihat calon anak kita," ujar Gilbert. "Kan bisa lihatnya besok," ujar Emily. "Aku sangat senang," ujar Gilbert. Sementara Repin dia tidur bersama omanya itu, sama sekali tidak mau dipegang oleh Gilbert. Dia selalu berkata jika dedinya tak sayang padanya, karena tidak izin padanya untuk membuat adik. "Oh ya, kamu pasti menyimpan foto USG Repin juga kan? Mana, aku mau pajang. Sekalian sama punya calon anak kita yang kedua," ujar Gilbert. Emily yang semula memejamkan matanya kini kembali terbuka. Keningnya mengerut merasa tak pernah memiliki foto itu. "Enggak ada, Mas. Waktu Repin dalam kandungan aku enggak pernah USG." Seketika raut wajah Gilbert berubah, mendadak dia menatap Emily dengan datar, merasa marah karena mengira istrinya tak peduli pada anak mereka. "Waktu itu aku gak punya uang, makan pun susah, bisa makan aja udah bersyukur. Apalagi saat kandunganku usia 8 bulan, sering banget sakit perut kalau capek sedikit, kontrol pun dibayarin Emma," ujar Emily saat menyadari perubahan raut wajah sang suami. "Sayang Mas." Seketika raut wajah Gilbert berubah sendu, merasa bersalah karena tidak ada di saat istrinya mengandung putra pertama mereka. "Repin anak yang kuat. Dari aku hamil muda hingga usia kandunganku 8 bulan, aku selalu bekerja di tempat orang, seperti mencuci, menggosok, dan membersihkan rumah. Hanya demi uang 20.000 untuk kami makan, setidaknya Repin saat itu mendapatkan nutrisi," sela Emily. Emily mengenang di mana masa-masa menyakitkan itu, di mana dirinya sulit menjadi single mom. Banyaknya hinaan yang menyangka dirinya hamil di luar nikah, ada juga yang bilang jika dirinya simpanan yang terbuang. Tapi bukan itu yang Emily sesali. Dia menyesalkan putranya harus ikut bersamanya yang minim penghasilan, selalu mendapat bahan omongan orang karena mengira Repin anak yang lahir tanpa seorang ayah. "Maafkan Mas, andai Mas tidak terhasut ucapan Eyang, kamu dan Repin tidak akan menderita," ujar Gilbert dan menangkup wajah istrinya. "Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Eyang sudah mendapatkan hukumannya. Membunuh nyawa seseorang adalah tindakan kriminal. Beruntungnya saat itu aku memutuskan untuk pergi. Jika tidak, Repin pasti..." Gilbert membungkam mulut Emily dengan bibirnya. Dia tak ingin lagi istrinya membahas hal menyakitkan bagi dirinya. Sedangkan Emily memelototkan matanya dan menjauhkan wajahnya dari sang suami. "Mas," kesal Emily. Gilbert terkakak, dia merangkul istrinya dan mendekapnya dalam pelukan hangatnya. "Mas, belikan kamu banyak lingerie, tapi kenapa gak pernah kamu pakai?" tanya Gilbert. "Kamu gak takut aku masuk angin? Baju gak jelas gitu," ujar Emily. "Kan cuma sebentar doang buat pertunjukan." Plak. Emily memukul mulut suaminya yang menurutnya sangat tidak enak didengar.
Dia menjauhkan tubuhnya dari sang suami dan berbalik sambil menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Oh, mau dibawa selimut? Oke, seru Gilbert dan menyusul istrinya.